Nanti mama tes tetap nih ya. Lagi. Selamat siang semua. Salam kenal. Untuk pertemuan pertama ini, kita adalah pertemuan perkenalan. Baik, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan Ibu sebagai pengampu mata kuliah dasar akuntansi di kelompok SI 3J ini. Oke. Mata kuliah dasar akuntansi yang saya ampu ini diampu oleh saya bernama Yosefin, dan gelar pertama saya peroleh di bangku kuliah S1 Ekonomi di APFI Perbanas Jakarta, lulus tahun 2004. Kemudian saya mengambil S2 akuntansi di Magister Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, lulusan tahun 2009. Kemudian Ibu bekerja mulai tahun 2012 di ISB Atmaluhur. Oke. Selanjutnya di mata kuliah dasar akuntansi yang Ibu ampu ini akan ada aturan-aturan yang berlaku, ya harus disepakati bersama ya. Seperti ada beberapa poin sini. Yang pertama mengenai absensi ini wajib diisi tepat waktu. Maksudnya pertemuan pertama ya silakan Anda semua mengisi absensinya di dalam 1 minggu pertemuan pertama. Begitu juga seterusnya. Jadi bagi yang memiliki kendala jaringan, kemudian kondisi kurang sehat, atau ada hal-hal lain yang membuat Anda harus izin dari perkuliahan, itu silakan tetap Ibu izinkan untuk isi absensinya. Jadi Ibu kasih batas waktu dalam 1 minggu setiap pertemuan perkuliahan. Oke. Kemudian di sini Ibu mengharuskan tugas kuliah itu wajib dikumpulkan. Biasanya Ibu akan menentukan batas waktu untuk mengumpulkan setiap tugas itu kapan. Namun tidak menutup kemungkinan Ibu akan menerimanya jika ada kendala di luar jadwal ya. Kendala yang Anda alami sehingga Anda mengumpulkan tugasnya itu di luar jadwal gitu. Oke, yang ketiga nilai UTS. Nah, itu dan nilai UAS serta nilai tugas kehadiran itu sangat mempengaruhi ya kelulusan Anda. Namun tidak menutup kemungkinan ya itu semacam etika di dalam kelas online baik di Google Classroom maupun di grup WA, itu jika etika Anda bagus ya tidak menutup kemungkinan Ibu juga akan membantu nilai Anda meskipun nilai UTS kecil atau nilai UAS kecil. Namun
sangat berarti ya jika kehadiran Anda rutin hadir dan juga tugas rutin dikumpulkan, itu sangat membantu kelulusan Anda semua. Oke, baik. Di sini kita akan melihat komposisi nilai. Untuk kehadiran 10%, kemudian tugas 20, UTS-nya 30, UAS 40. Ini semua udah pasti tahu ya, karena Anda semua di sini di jurusan SI ini mata kuliah dasar akuntansi adalah anak mahasiswi semester 3. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali saja berapa komposisi nilai Anda nantinya. Kemudian untuk UTS dan UAS itu, untuk Anda memperoleh grade A itu Anda harus memiliki nilai minimal 81. Oke, jadi range-nya 81 sampai dengan 100 itu bisa mendapatkan nilai A. Kemudian untuk nilai 71 sampai dengan 80 itu Anda mendapatkan nilai B. Kemudian 61 sampai nilai 70 Anda akan mendapatkan nilai C. Nah, di sini kenapa Ibu tidak memberikan range-nya ya untuk nilai D dan E? Karena di sini saja sudah saya blok nih, blok merah itu tandanya kalau ya 60 ke bawah nilai Anda itu sudah tidak lulus. Ya, Ibu mengharapkan anak atau peserta didik di mata kuliah yang Ibu ampu ini, Ibu tidak mengharapkan adanya ketidaklulusan. Oke, cukup satu kali saja kita bertemu di semester ini, Ibu mengharapkan Anda bisa lulus semua. Oke, baik. Berikutnya, di sini Ibu akan tampilkan, Ibu share ya, untuk RPS. Oke, di perkenalan ini selain Ibu memperkenalkan diri, Ibu juga akan memperkenalkan materi apa saja sih yang kita bahas di dalam mata kuliah dasar akuntansi ini. Oke, baik. RPS ya, untuk RPS. Oke, silakan dilihat. Untuk RPS ini di program studi sistem informasi ini jumlah SKS-nya adalah 3 SKS ya di mata kuliah ini. 3 SKS, kemudian Ibu sebagai pengembang RPS-nya, kemudian dosen koordinatornya Ibu Fitriyanti MKOM. Nah, Kaprodinya Bapak Okita Rizal. Nah, kebetulan Ibu Fitriyanti MKOM ini sekarang home base-nya ada di SI, dan Ibu sendiri untuk sekarang home base-nya di bisnis digital ya, di jurusan baru ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi dosen koordinatornya Ibu Fitriyanti MKOM untuk program studi sistem informasinya. Oke, baik. Di sini mata kuliah ini kita akan membahas ya persamaan akuntansi, kemudian cara Anda membuat jurnal pada akuntansi, kemudian cara membuat buku besar pada akuntansi, kemudian membuat neraca saldo, neraca lajur pada akuntansi ya. Kemudian Anda juga akan mengetahui kode-kode rekening yang digunakan untuk setiap akunnya. Kemudian kita akan belajar juga akuntansi untuk perusahaan dagangnya bagaimana. Kemudian cara membuat laporan keuangan, ini yang paling penting ya. Karena di akhir pertemuan biasanya di sini saya akan menguji sejauh mana kemampuan Anda untuk membuat laporan keuangan, karena ini outputnya. Ini adalah output dari Anda belajar mata kuliah dasar akuntansi. Anda harus mampu membuat laporan keuangan. Oke.
Untuk tugas itu akan dikumpulkan di Google Classroom dan akan Ibu informasikan juga melalui grup WA, namun hanya sekedar informasi, tetapi tugas akan Ibu bagikan, Ibu share di Google Classroom. Nah, untuk grup WA itu hanya sekedar informasi-informasi penting saja untuk Anda semua. Apa yang penting, misalnya hari ini kita kuis atau minggu depan kuis. Ya. Oke, itu akan saya share di grup WA. Namun kalau untuk tugas itu tetap di Google Classroom. Nah, di sini Ibu mengharapkan setiap minggu, setiap sebelum mulai pertemuan perkuliahan, Ibu mengharapkan Anda semua sudah mempersiapkan diri untuk materi apa sih yang akan dibahas minggu ini, atau minggu depan, minggu selanjutnya. Nah, Ibu mengharapkan Anda semua mempersiapkan. Nah, Anda bisa mendownload atau menyimpan RPS ini. Ya, Anda bisa lihat di satu pintu di web Anda masing-masing. Ini ada RPS, jadi Anda bisa tahu, oh, setiap minggunya, minggu pertama perkenalan, minggu ini. Minggu depan kita akan membahas tentang apa ini definisi akuntansi, kemudian apa itu tahap-tahap akuntansi, kemudian siapa saja atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi, kemudian ada spesialisasi akuntansi itu apa-apa saja. Nah, itu silakan Anda pelajari terlebih dahulu. Boleh juga dilihat video yang akan Ibu upload minggu depan atau minggu ini akan Ibu share kembali video untuk pembelajaran minggu kedua. Oke. Jadi Ibu mengharapkan Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan di setiap minggunya, sehingga akan memudahkan Anda untuk belajar, untuk lebih memahami dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sekiranya Anda butuhkan jawabannya, penjelasannya dari Ibu. Dan Ibu mempersilahkan Anda semua boleh sarannya apa, memberikan saran, kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu yang ya sekiranya yang memang berhubungan dengan mata kuliah ini, jangan di luar mata kuliah ini ya. Jadi ya keaktifan Anda di dalam kelas itu akan menjadi poin juga bagi Ibu untuk memberikan penilaian. Meskipun misalnya nilai UTS, nilai UAS Anda kecil, namun tidak menutup kemungkinan Anda bisa lulus. Karena apa? Karena ada hal-hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar akuntansi Anda saat ini, di semester ini. Oke? Inilah pertemuan kita yang pertama, sudah selesai perkenalan materinya juga sudah selesai. Jadi Ibu mengharapkan Anda aktif ya, dan kehadiran Anda pun ya sebaiknya rutin hadir. Oke, sekian dari Ibu. Kita tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu berdoa, berserah dan memohon semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita tetap harus semangat belajar ya, meskipun lewat daring. Berbagai tantangan dan kesulitan itu ya sebisa mungkin kita hadapi, kita atasi, sehingga program belajar daring kita ini bisa berjalan dengan lancar setiap minggunya. Oke, baik. Ibu akhiri ya pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih.